Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi segala apa-apa itulah masjid-masjid yang harus kita makmurkan. Ketika kita berapa-apa saja, ketika kita bersiapa-siapa saja, itulah masjid-masjidnya. Jadi makmurkanlah, maksudnya makmurkanlah itu kembalikan adanya apa yang kita pandang, adanya apa yang kita sebut, itu ada, itu wujud karena bermakmum, karena berkiblat kepada uripe Allah, karena adanya hayatullah. Bila tak ada hidup, maka semuanya tidak ada, tidak wujud. Dengan adanya hidup, dengan wujudnya uripe Allah inilah semua apa-apa dan siapa-siapa semuanya bergelar. Biskupnya main. Jadi bagi manusia yang sudah sadar dirinya bahwa dirinya hanyalah sebagai makhluk, meskipun dihina, meskipun dicaci, meskipun diremehkan orang lain, hatinya sudah selamat dari anar, dari bahaya, dari iblis, setan, dan hawa nafsunya. Hatinya tetap mutmainnah karena dirinya sudah mengakui bahwa manusianya hanyalah makhluk, tidak bisa apa-apa, tidak bisa marah, tidak bisa sabar, tidak bisa apa-apa. Karena makhluk atau manusia itu berawal dari hal yang tak dapat disebut, kecuali disebutkan oleh Tuhan pencipta diri manusianya. Jadi jelaslah yang dimaksud masjid itu, apa-apa yang kita lihat, segala sesuatu yang kita pandang, dan apapun nama-nama segala sesuatu itu, itulah yang dimaksud masjid-masjid yang harus, yang wajib kita makmurkan. Makmurkan kepada siapa? Makmurkan kepada kiblatnya, yakni uripe Allah, bukan uripe manungso. Selagi uripe manungso yang merasa jadi penguasanya, selagi uripe manungso yang menjadi kholidnya, maka manusia tidak akan bisa kembali kepada kiblat-kiblatnya. Contoh, bagaimana mungkin kita selama ini berpikir seperti yang dipaparkan tadi? Melihat apapun, segala sesuatu, dan mendengar apapun nama sesebutan segala sesuatu itu, ya tetap ada di luar diri kita. Kita takkan bisa mengkiblatkan mereka semua masuk ke dalam diri kita. Tidak akan bisa. Karena hawa nafsu, karena diri kita selama ini ya ada di luar diri. Sama-sama di luar dirinya, jadi tidak bisa berkiblat, alias syirik. Maka benarlah ayat-ayat Allah, bagi manusia yang syirik itu tidak berhak memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Tidak akan bisa.
sebelum ia bertaubat. Jadi taubatnya pun sesuai kehendak Tuhan pencipta dirinya, karena Allah itu sifatnya ya menunjukkan hambanya, ya menyesatkan hambanya. Jadi dua pagelaran ini bagi hamba yang sudah sampai kepada hakikat diri sejati kemakhlukannya, ya sudah tak berlaku lagi antara taat dan maksiat, antara baik dan buruk, antara benar dan salah, sudah tak berlaku lagi bagi diri manusianya yang hanya makhluk. Berlakunya itu semua kan berlaku bagi Allah. Allah lah yang menghukuminya. Bila di dalam hati kita yang jadi Tuhan hawa nafsu, semuanya juga berlaku. Karena yang jadi Tuhan ya hawa nafsu kita sendiri selama ini. Jadi hakikat hukum-hukum syariat itu apa sih? Hakikat hukum-hukum syariat yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperuntukkan bagi umat-umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar manusia kembali kepada Tuhannya, agar manusia bisa rojiun kepada Tuhannya, agar manusia bisa berislam, bisa berpasrah diri kepada Tuhannya. Ayo coba kita renungkan, ayo kita coba logikakan. Berarti syariat-syariat yang diturunkan kepada manusia selama ini kan bagi orang-orang yang belum bertuhan. Jadi syariat-syariat itu hanyalah untuk manusia yang belum bertuhan. Karena hatinya tidak bisa pulang kepada Allah, karena hatinya tidak bisa pasrah kepada Allah, maka diturunkan belenggu hukum syariat. Coba kita buktikan. Allah mengutus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya di dalam melakukan sholat dan ibadah apapun selalu diwajibkan diawali dengan sebuah niat. Sedangkan di dalam akhir niatan itu pasti semuanya berbunyi lillahi ta'ala. Apapun niatan kita, niat sholat lillahi ta'ala, niat zakat lillahi ta'ala, niat puasa lillahi ta'ala, niat haji lillahi ta'ala, niat sholawatan lillahi ta'ala, niat zikiran lillahi ta'ala, niat istighosaan lillahi ta'ala, niat pergi ke masjid lillahi ta'ala, niat makan lillahi ta'ala, niat minum lillahi ta'ala, niat mandi lillahi ta'ala, niat merokok lillahi ta'ala, niat ngopi lillahi ta'ala. Pasti seluruhnya apapun yang kita kerjakan diutus oleh Allah dan Rasulnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah. Apapun yang kau amalkan sertailah dengan niat agar bisa kembali ke pancarnya, pulang kepada Allah di dalam niatan lillahi ta'ala. Itu maksudnya. Akan tetapi selama ini kan kita tidak bisa pulang ke pancarnya. Akan tetapi kita tersesat membuka pintu yang lain. Apa pintu yang lain selain Allah? Yakni linafsi. Jadi sholatnya linafsi, ini sholatku. Jadi puasanya linafsi, ini puasaku. Jadi
hajinya, umrohnya li nafsi, ini haji dan umrohku. Jadi rokokannya li nafsi, ini aku yang merokok manusia. Minum kopinya ya li nafsi, aku yang bisa minum. Jadi mandinya li nafsi, aku yang bisa mandi. Jadi pandangannya li nafsi, aku yang bisa memandang segala sesuatu. Jadi sebuah pergerakannya adalah li nafsi, aku yang bisa bergerak karena manusianya yang selama ini menjadi Allah, tapi tidak terasa karena belum ada hidayah di hatinya, karena belum ada kehendak di hatinya, belum ditunjuki oleh Allah jalan yang lurus. Inilah bukti-bukti bahwa syariat-syariat itu adalah hanyalah untuk hamba-hamba yang belum bertuhan di sisi Allah, yang belum berislam di sisi Allah. Karena masih menjadi Tuhan yang banyak. Belum bisa mengesahkan Allah di dalam segala sesuatu. Sesuatu itulah masjid ya Allah. Segala sesuatu itulah Baitullah. Wahai sahabat-sahabatku, apakah bisa dipahami? Semoga Allah memahamkan kita semua. Tinggal kita membuka miftahul jannah. Tinggal kita membuka pintu-pintu kepahaman itu agar bisa diaplikasikan. Agar kita masuk ke dalam agama Allah. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu pasrahnya hati kepada Sang Pencipta, bahwa kita sadar bahwa kita ini hanyalah makhluk, hanyalah wakil Allah, bukan ketua. Jadi kita bukan Tuhan, jadi kita bukan Khalik yang selama ini kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Ditanya Allahnya mana, Allah tiada, Allah gaib, Allah tak nyata. Yang nyata, yang wujud, yang hidup selama ini di dalam hati kita siapa? Kan hawa nafsunya sendiri. Itulah setan-setan yang nyata. Itulah musuh-musuh manusiamu. Agar kau tak makan buah khuldi lagi. Ketika kita makan buah khuldi, ya disiksa di dalamnya. Disuruh usaha sendiri, disuruh ikhtiar sendiri, dengan susah payahnya menjadi budak-budaknya apa yang dicintainya selain Allah. Jadi inilah yang dimaksud masjid-masjid Allah. Jadi makmurkanlah masjid-masjid Allah lewat pandangan, lewat pendengaran, lewat perasaan, lewat fikiran. Itu yang harus dipusatkan kepada uripe Allah, kepada hayatullah. Jangan sibukkan dirimu membahas dzatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah. Jangan sibuk membahas itu. Itu hanyalah dulur papatnya. Sibukkanlah hatimu memandang pancarnya. Zatullah, sifatu wa asma'u wa af'alullah itu pancarnya hanya kepada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah,
dialah hidup yang kekal lagi terus-menerus mengurusi, menghidupi apapun yang diciptakannya. Jadi pusatnya, pancarnya adalah hayatullah. Jadi pulanglah kembali nyawa, jiwa, roh, hati, dulur papatnya ini kepada hayatullah. Pulangkan kembali zat, sifat, asma, af'al kembali kepada hayatullah. Karena manusia banyak yang mendebat saya. Hayatullah itu kan nama sifat, belum mencapai zatnya. Sering saya komentari oleh mereka-mereka yang tidak rela bila hidup ini Allah. Mereka bilang hidup ini hanya sifatnya Allah. Terus saya to the point kan saja mematah-matahkan hujahnya dengan bila tak ada hidup, bila tak ada Allah, apakah Anda bisa membahas, apakah Anda bisa mengatakan, apakah Anda bisa menyebut-nyebut zat, sifat, asma, dan af'al? Maka pulangkan, bungkus kembali, pulangkan kepada hiduplah yang bisa membahas, hiduplah yang bisa menyebut-nyebut nama zat, sifat, asma, af'al. Sudah, itu saja. Jangan dikembang-kembangkan, tambah bingung Anda. Jadi alhamdulillah dengan jawaban yang singkat, padat, ringkas seperti itu, mereka sudah tak mendebat lagi. Dikira tanpa hidup kita bisa tahu apa-apa. Dengan hiduplah Allah mengajarkan allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan kepada manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama yang tidak diketahuinya. Maksudnya Adam itu siapa? Adam itu ya dirimu, diri kita. Adam yang tak ada, yang tak hidup, yang tak kuasa. Adam itu ya makhluk. Jadi yang mengajarkan, yang diajari, semuanya itu pagelarannya Allah. Jika tak ada begitu, dan tak ada pagelaran yang bisa menyebut-nyebutkan semua itu, kan ya penciptanya. Biarlah sang pencipta menggelar zatnya sendiri. Kita makhluk diam yang anteng saja. Jangan ikut-ikut jadi Tuhan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya pribadi, semoga dan kita semua bisa memahami pemaparan yang sudah dipaparkan. Sesungguhnya Abdul Halim hanyalah makhluk yang tidak bisa berapa-apa dan yang tidak bisa bersiapa-siapa kecuali berapa-apa dan bersiapa-siapa dengan penciptanya. Sama halnya kalian semua, jadilah yang demikian. Pulanglah kepada induknya, pulanglah kepada penguasamu daripada pulang kepada kemakhlukanmu di hatimu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid
dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.